Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dengan Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan di hadirat-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan Bapa, untuk perlindungan, dan juga untuk semua hal yang Engkau buat di dalam kehidupan kami dari hari lepas ke sehari. Terima kasih karena kemurahan-Mu, maka kami boleh melewati berbagai macam peristiwa dalam hidup ini. Dan Engkau memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Bapa di surga, Engkau mempercayakan kepada kami untuk kami memaknai setiap hari anugerah Tuhan. Demikian pun dengan hari ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami akan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Kau berikan untuk melakukan hal-hal yang memperkenan hati Bapa. Oleh sebab itu kami merendahkan hati di hadapan Engkau. Kami mau bersama mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan anugerahi kami hikmat, dan Tuhan anugerahi kami hati yang lembut, hati yang setia dan taat untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kepada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali berbicara soal pencitraan. Ada begitu banyak yang orang lakukan, ada begitu banyak yang orang katakan, tetapi yang pada akhirnya orang mengatakan itu hanya sekedar pencitraan saja. Oleh karena ada sesuatu motivasi, ada satu tujuan yang mau dicapai, dengan dia melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik. Sepertinya dia peduli dengan orang lain, sepertinya dia prihatin dan juga melakukan sesuatu untuk orang-orang yang berada dalam penderitaan, ada dalam penindasan, ada dalam kesusahan, ada dalam kesakitan. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika tujuan itu tidak tercapai atau ketika tujuan itu sudah tercapai, maka lalu kemudian kelihatan aslinya seperti apa orang itu. Oleh sebab itu maka muncullah kata-kata yang sering orang ucapkan, yang sering orang sampaikan. Dia hanya sekedar pencitraan saja untuk mencapai sesuatu tujuan atau satu maksud. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita dari Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai dengan ayat 45 tadi, kita memperhatikan di sini bahwa segala sesuatu itu diawali dari hati. Apa yang ada dalam hati? Bagaimana isi hati seseorang? Satu kali ada seorang yang mengatakan bahwa hati itu ibaratnya adalah sebuah gudang. Apa yang kita masukkan, apa yang kita simpan di dalam gudang, yaitu juga nanti yang akan keluar. Kalau kita menyimpan, kalau kita meletakkan hal-hal yang baik, hal-hal yang baru, hal-hal yang berguna,
maka ketika keluar tetaplah menjadi barang-barang yang baik, yang berguna, yang bermanfaat. Tetapi sebaliknya, isi gudang itu biasanya adalah barang-barang yang sudah tidak lagi terpakai. Maka kita tidak bisa berharap bahwa ketika kita mengeluarkan barang itu dari gudang, sudah berubah menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang baik dan berguna. Karena itu kita membaca juga firman Tuhan yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Betapa pentingnya menjaga hati, karena hati itu adalah pusat dari kehidupan. Hati itu adalah tempat di mana segala sesuatu tersimpan dan yang lahir, yang keluar, yang terucap, yang diperbuat sesungguhnya bermula dari dalam hati. Nah, Bapak Ibu, dengan sederhana dan mudah Tuhan Yesus menyatakan di dalam bacaan kita tadi, tidak ada pohon yang baik dan kemudian mengeluarkan buah yang tidak baik. Demikian juga sebaliknya. Tidak ada dari semak duri orang akan mendapatkan buah ara. Dan sebaliknya pun juga tidak mungkin. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai dengan kita menjaga hati kita. Mari kita memulai dengan kita memperhatikan hati kita. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat dalam hidup kita, bukan hanya sekedar tipuan belaka. Bukan hanya sekedar pencitraan belaka. Di depan orang kita bisa melakukan sesuatu yang begitu baik. Di depan banyak orang kita bisa berkata-kata yang begitu lembut. Di depan banyak orang kita bisa menyampaikan hal-hal dengan bijaksana, dengan berwibawa, dengan sikap yang baik. Tetapi sebaliknya, ketika berada di tengah-tengah kehidupan keluarga sendiri, maka segala sesuatu berubah. Di depan orang bisa kita berpenampilan manis, tetapi sebaliknya di belakang orang itu kita sudah melakukan hal-hal yang sebaliknya. Tetapi jika kita memiliki hati yang benar, jika kita memiliki hati yang dijaga dengan baik, maka yang keluar itu adalah segala sesuatu yang baik juga. Baik itu melalui perkataan, tetapi bahkan juga melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, maka yang pertama, mari kita belajar untuk menjaga hati. Mari kita belajar untuk mewaspadai segala sesuatu supaya dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, maka kita akan mengerjakan segala sesuatu yang baik pula, yang bersih juga, dengan segala ketulusan pula. Nah, yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, kita juga diingatkan bahwa kita tidak bisa cepat menilai seseorang. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita melihat jauh dari kedalaman hati orang lain. Bagaimana caranya? Sebetulnya mengenali hati orang lain ya bisa dilihat dari apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan. Kita lihat, kita sering mendengar segala sesuatu itu nanti akan teruji oleh waktu. Nah, apakah melakukan segala sesuatu dalam jangka waktu yang terus-menerus dia akan seperti itu? Atau kalau sesuatu yang menjadi tujuan, kalau sesuatu yang menjadi maksud, kalau sesuatu yang menjadi motivasi itu tidak tercapai atau sudah tercapai, maka akan mengubah segala sesuatunya. Nah, mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita menjadi orang yang senantiasa melakukan segala sesuatu dari hati, berdasarkan hati. Jadi bukan hanya sekedar melakukan segala sesuatu
karena dilihat orang. Tuhan menilai kita bukan hanya dari apa yang kita perbuat, karena Dia mengenali jauh sampai kedalaman hati kita masing-masing. Kita senantiasa berdoa supaya Tuhan menolong kita. Kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai hati kita terisi dengan iri hati, dengan kedengkian, dengan kebencian, dengan amarah, dengan dendam, dengan ingin membalas kejahatan, dengan kejahatan. Selalu punya keinginan untuk menjatuhkan orang lain, selalu punya keinginan untuk menyingkirkan orang lain. Biarlah hal-hal seperti itu tidak ada di dalam hati kita. Hati kita bukan itu isinya. Sehingga segala sesuatu yang terucap, yang kita lakukan adalah hal-hal yang di dalam kasih, di dalam ketulusan, di dalam kelemah lembutan, di dalam keramahan dan kepedulian kepada sesama kita, apapun itu bentuknya. Kiranya hari ini kita akan maknai hari itu dengan segala sesuatu yang memperkenan hati Tuhan. Jagalah hati kita di dalam kewaspadaan, supaya dari sana terpancar kehidupan. Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk sabda-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Engkau menguatkan kami dan Kau mengingatkan kami. Betapa pentingnya kami menjaga hidup kami, menjaga hati kami. Tapi kami sadar akan kelemahan dan keterbatasan kami. Hanya Engkau Tuhan yang mampu untuk menolong kami. Oleh karena itu ya Allah, kami mengundang Engkau masuk dalam hati kami, bertahta dalam hati kami dan menguasai seluruh hati kami dan diri kami. Biarkan segala sesuatu yang kami perbuat, yang kami katakan dan pikirkan adalah hal-hal yang memperkenan hati Engkau. Bukan hanya sekedar kami melakukannya di hadapan manusia, tetapi kami mengerjakannya bagi Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mendoakan untuk GKI Klasik Solo ini, kiranya Tuhan terus akan memperlengkapi setiap hamba Tuhan yang melayani, biarlah juga diperlengkapi oleh Tuhan, boleh bekerja sama dengan seluruh jemaat untuk bisa mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap seru doa yang dinaikkan di hadapan Engkau oleh umat-Mu dengan segala pergumulannya. Allah memberkati dan Allah menyatakan sesuai dengan waktu-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau berkati untuk bangsa dan negara kami dengan segala hal yang sudah direncanakan. Tuhan menyertai para pemimpin kami di dalam segala hal yang sedang mereka laksanakan, yang sedang mereka pikirkan dan rancangkan, sehingga semua boleh membawa kebaikan bagi seluruh negeri ini. Terima kasih ya Allah, ini hidup kami yang kami berikan kepadamu, kiranya melalui seluruh yang kami kerjakan, katakan dan pikirkan, Engkau dipermuliakan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.